Ya, selamat datang teman-teman. Kembali lagi ya bersama aku Kenny, customer suksesnya Simi CV, dan ke video masterclass yang lain nih teman-teman. Dan kalau hari ini mungkin sedikit berbeda ya, terutama buat teman-teman yang dari kemarin udah nontonin interview series nih. Jadi hari ini aku mau ngebahas pengalaman pribadi aku aja nih, jadi kayak lebih ke sharing lah ya, cerita-cerita nih. Jadi, yang hari ini bakal dibahas itu perjalanan aku gimana untuk pertama kali nih, pada saat aku baru aja lulus, itu gimana caranya aku bisa dapetin pekerjaan tanpa pakai resume atau CV ya. Nah, jadi mungkin balik dulu nih, aku lulus waktu itu kurang lebih di tahun 2019, udah gitu juga, sama ya teman-teman ya, udah bikin CV, udah bolak-balik ke career center, udah gitu aku apply, kok kayaknya gini, apa namanya, nggak gitu banyak dapet traction ya, eee dan juga untuk beberapa yang sempet balik ke aku nih, "Oh, oke nih, kita mau interview kamu." Nah, kebetulan itu bukan target yang aku mau gitu loh. Jadi, kalau dari pengalaman pribadi aku, waktu itu aku tuh targetnya pengen menjadi account manager, jadi basically role aku yang sekarang. Tapi waktu itu dapat interviewnya tuh for some reason, sales development representative ya, atau sales rep gitu teman-teman. Jadi ibaratnya kan masih nggak sesuai target tuh. Jadi, aku mesti mikirin hal yang lain nih. Aku ngelihat, wah kayaknya kalau dari CV aja susah banget nih buat dapetin role sebagai account manager. Nah, jadi apa yang aku lakuin? Aku coba tuh beberapa tips yang mungkin, di luaran juga udah sering dibilangin ya, "Oh, kamu coba deh networking dulu deh." Nah, cuma bedanya of course aku nggak networking, yang datang ke career fair gitu ya, yang isinya 500 sampai 1.000 orang. Jadi teman-teman yang introvert, tenang tenang, nggak usah takut dulu nih, nggak usah berkecil hati. Jadi maksud aku networking itu pakai LinkedIn buat ngobrol sama orang yang nggak kenal, teman-teman. Dan ini bukan random ya tentunya ya. Jadi yang waktu itu aku lakuin, sebenarnya ini lebih ke arah itu sih, lebih ke arah building relationship ya. Jadi kebetulan waktu itu aku butuh kerjanya tuh kurang lebih kayak, di bulan Juni gitu ya, tapi aku dari bulan Desember itu aku udah siap-siap, aku udah kenal-kenalan sama, orang-orang di industri yang aku mau. Jadi waktu itu tuh tempat tempat kerja aku yang pertama itu Hactive 8 ya, kalau teman-teman pernah denger, itu seperti kayak coding bootcamp gitu teman-teman. Nah, itu, bukan my dream company or anything, tapi itu juga memang company yang menurut aku tuh lumayan bagus lah, apalagi kalau kita mau kerja di startup. Jadi, apa yang aku lakuin waktu itu, basically aku ke LinkedIn. Nah, berhubung aku kan udah tahu nih aku mau jadi account manager, yang aku ajak ngobrol itu bukan rekruternya teman-teman, aku ajak ngobrol, head-nya langsung. Jadi kayak head of account management-nya itu kayak ada ya, namanya namanya nggak penting lah ya, tapi basically ada head-nya, aku connect di LinkedIn, tapi tentunya ya aku nggak connect, udah gitu aku minta, "Minta kerjaan dong, Bapak Ibu saya minta kerjaan ya," atau misalnya, "Kira-kira profil saya cocok nggak ya untuk dapat interview?" Tentunya nggak kayak gitu teman-teman. Jadi, yang aku fokus itu building relationship. Jadi maksud aku ngelihat, dia itu nge-post-nya itu di LinkedIn tuh dia nge-post apa, udah gitu kayak aku kasih komplimen, atau apa namanya, aku lupa ya persisnya itu postingnya apa, tapi kalau nggak salah itu dia lagi ada talk show gitu teman-teman. Dia jadi kayak webinar speaker, udah gitu aku ngelihat gitu di posternya, wah ini webinarnya keren juga ya topiknya ya. Udah gitu kayak basically aku cuma bilang aja, "Eh, ini webinarnya by the way keren ya." Udah gitu topiknya juga menarik, I think I'm going to watch it deh. Apa namanya, "Good luck for your webinar." Something like that gitu. Jadi kayak fokusnya itu orang bisa lihat kalau misalnya, lebih ke building relationship gitu loh, dan emang pada saat itu tuh aku bukannya mau nge-fake atau gimana ya, tapi memang itu sengaja, bukan bukan sengaja, tapi kayak lebih ke, emang pengen building relationship gitu. Jadi kalau misalnya aku nggak dapat kerja di Hactive 8 pun, itu, nggak ada masalah gitu. Jadi aku udah punya target company yang lain. Ini makanya aku selalu bilang kalau misalnya networking itu nggak boleh desperate, teman-teman. Ya, jadi aku udah, ngobrol sama dia, back and forth gitu, oh berhubung kita kan maksudnya baik ya, kita mau bilang congratulations tentunya pasti dibales ya teman-teman ya. Udah gitu, kayak ngobrol biasa aja, kayak ngobrol sama temen, "Oh ya, kamu kerja di Hactivate gimana?" Udah gitu, eee pengalamannya so far gimana? Ups and downs-nya gimana? Kerja di coding bootcamp itu enak atau enggak nih? Kira-kira kalau aku nanti mungkin di depan kalau aku apply, kerja di sini ada nggak tipsnya buat masuk ke Hactivate itu gimana? Jadi teman-teman notice ya kalau aku tuh nggak pernah, bilang, "Eh, saya minta kerjaan ya, tolong ya review CV saya." Itu nggak pernah teman-teman, karena memang fokusnya itu di building relationship. Udah gitu, at one point itu dia nanya teman-teman, karena memang apa namanya, dia kan juga
kebetulan, dia bakal selalu nyari kandidat-kandidat yang bagus buat perusahaannya ya. Jadi dia nanya, "Emangnya kalau misalnya kamu bisa join Hactive Ed, kamu maunya di posisi apa?" Nah, kalau udah ditanya kayak gitu tuh udah kayak signal tuh teman-teman, apa namanya, eee, aku waktu itu bilang, "Oh ya, kebetulan aku nyari account manager nih, tapi of course aku udah cek ke website Hactivate dan kelihatannya nggak ada ya. Jadi, like I don't think, jadi mungkin belum jodoh nih untuk sekarang," technically aku bilang kayak gitu. Nah, dia juga bilang, "Oh ya, emang sekarang itu lagi nggak ada, tapi I'll keep your profile in mind ya, kalau misalnya nanti next-nya itu kita ada opening lagi nih untuk account manager." Udah gitu, "Oke, of course, thank you." Nah, even after dia ngomong begitu, itu aku tetap ngobrol biasa gitu loh, teman-teman. Jadi maksudnya dari situ kita bisa lihat, dia juga pasti bisa lihat intention-nya itu apa, intention-nya itu bukannya ngemis-ngemis dapat kerjaan, tapi lebih ke building relationship, teman-teman. Dan, seiring waktu berjalan ya, kita skip 2 3 bulan, itu aku udah jarang ngobrolnya, tapi masih keep in touch sama head-nya. Nah, 3 bulan kemudian tuh kurang lebih kayak di bulan April atau bulan Mei, dia reach out ke aku tiba-tiba. Eee, Pertanyaannya cuma satu teman-teman, eee, "Kira-kira kamu masih open nggak ya buat account manager? Kalau misalnya iya, kapan minggu ini kapan kira-kira kamu bisa di-interview?" Jadi, bayangin aja ya impact-nya networking itu sampai segitunya. Cuma memang beberapa hal yang teman-teman perlu perhatiin, oke. Jadi maksudnya teman-teman bisa bayangin ya impact networking itu sampai segitunya dan juga, setelah itu aku interview, udah gitu, interview sama beliau, udah gitu interview sama head-nya, beberapa minggu kemudian itu aku langsung sign offer letter, teman-teman, ya. Dan again, the whole process aku nggak pakai CV, teman-teman. Dia nggak even minta CV, dia udah ngelihat ya cara aku ngomong sama orang, cara aku build relationship sama orang, dia udah nggak perlu even lihat CV-nya aku lagi, ya. Jadi dari cerita aku ini semoga bisa menginspirasi ke teman-teman juga gitu ya. Mungkin beberapa tips yang perlu diingat, yang pertama kalau networking itu intention itu penting banget teman-teman. Karena kalau teman-teman itu agendanya bodo amat ya sama ya orang ini saya cuma pengen dapat kerjaan, itu pasti ibaratnya kecium lah ya. Apalagi ini orang-orang yang udah lebih berpengalaman dari teman-teman gitu loh. Ibaratnya, gini-ginian tuh mereka juga udah pengalaman. Jadi maksudnya jangan coba cheat the system lah kalau kamu mau networking itu bener-bener fokus ke build relationship. Udah gitu yang kedua, itu, networking itu nggak mesti selalu kamu ikut career fair yang isinya 1.000 orang, atau misalnya kamu itu, datang ke conference-conference gitu ya, ngomongnya sama pejabat-pejabat, misalnya nggak mesti kayak gitu ya teman-teman ya. Kita udah 2023, di mana-mana solusi itu online banyak, networking itu bisa dari LinkedIn ya, dan nggak mesti sama 100 orang. Kamu bikin target aja, sebulan kamu mau ngomong sama orang yang nggak kenal itu berapa kali gitu loh. Kamu bikin target, udah gitu kamu reach out ke teman-teman, ke orang yang kamu mau reach out. Dan itu juga nyambung ke poin ketiga, "Kak, gimana caranya aku tahu ngomong sama siapa ya?" Gampang banget teman-teman. Jadi yang pertama kamu tentuin dulu, kamu tuh pengen kerjanya itu di perusahaan apa, kamu bikin tuh top 10 list company-nya tuh apa aja gitu, misalnya Gojek, Grab, Tokopedia, dan lain sebagainya. Nah, udah gitu yang kedua pilih departemennya dong, tentunya kan. Kamu misalnya mau jadi apa, mau jadi UI UX, mau jadi marketing, sales, accounting, udah let's say kita pilih marketing ya. Udah gitu yang ketiga, kamu reach out ke tim member-nya sama head-nya, jangan reach out ke recruiter-nya. Semua orang itu reach out ke recruiter, minta-minta kerjaan, minta review CV, itu tuh nggak akan ke mana-mana, teman-teman. Atau enggak kalau misalnya dibalas pun itu either itu bakalan lama banget atau enggak extremely unlikely. Karena inbox-nya mereka tuh udah kayak apalah, maksudnya kayak udah rame banget ya, teman-teman ya. Nah, yang jarang orang lakuin itu reach out langsung ke user-nya, reach out langsung ke tim member-nya yang nanti kalau dia keterima, itu kerjanya tuh barengan sama dia, ini jarang. Ya, jadi ini yang teman-teman mau manfaatin. Nah, udah gitu yang terakhir yang keempat itu habis teman-teman udah nih, ibaratnya udah tahu ya cara networking yang bener gimana, udah tinggal keep it consistent aja teman-teman, ya. Jadi, golden word-nya itu kalau networking, itu jangan ngelakuin networking pas lagi butuh kerja, tapi kamu itu justru kamu harus bikin networking itu menjadi habit kamu ya. Ya, karena kalau misalnya kamu pas lagi butuh kerja baru networking itu bakalan kelihatan desperate. Orang bisa lihat, "Ini orang mah bukan mau networking nih, ini dia cuma pengen ngemis-ngemis dapat kerja aja." Nah, itu yang kita kan nggak mau ya tentunya ya teman-teman ya. Jadi, networking itu fokusnya justru pas udah dapat kerjaan, ya. Pas udah dapat kerjaan kamu networking tuh sama orang-orang yang kamu nggak kenal, ya. To the point yang sampai network kamu tuh udah banyak banget ya. Nanti amit-amit kalau misalnya kamu perlu pindah kerjaan atau kamu misalnya dipecat ya, kayak amit-amit kan aku udah bilang ya. Nah, itu
kalau kamu build relationship-nya udah bener, udah gitu juga build-nya dalam jangka waktu panjang, itu mereka tuh most likely bakalan bantu teman-teman. Apalagi kalau kamu memang kandidat yang strong ya, maksudnya kayak technical skills kamu oke, people skills kamu oke, itu kemungkinan besar kamu nggak akan lama gitu loh nganggur. Jadi, this is the whole point of networking. Dan terakhir aku pengen tutup dengan ini deh, teman-teman juga pasti pernah dengar ya, istilah "Your network is your net worth". Nah, ini maksudnya gitu loh teman-teman, makin banyak network kamu itu yang ibaratnya, punya relationship sama kamu, bisa ngebantu kamu, itu network kamu itu makin tinggi. Karena ibaratnya, kamu itu udah ngerasa secure ya, in a way gitu. Jadi kayak ibaratnya kamu kerja pun udah nggak deg-degan, "Waduh, entar kalau aku nggak perform gimana? Aku dipecat lagi nih." Jadi, maksudnya itu ini kenapa aku nggak pernah saranin yang tadi, networking pada saat butuh kerja. Jadi, kurang lebih seperti itu ya untuk ceritanya dan juga untuk tipsnya, semoga ngebantu teman-teman. Dan ini untuk sharing session di masterclass kita hari ini, mungkin aku tutup di sini dulu nih, gimana caranya dari pengalaman pribadi aku mendapatkan pekerjaan tanpa pakai CV. Jadi ini semoga bisa bantu menginspirasi buat teman-teman ya, dan juga untuk, mencoba gitu loh ke depannya. Thank you semuanya.